wabarakatuh. Halo sahabat SOS, Sobat Obrolan Sejarah. Selamat datang kembali di podcast SOS, tempat kita berbincang seru tentang sejarah Indonesia. Betul sekali Malika, karena belajar sejarah itu tidak harus selalu soal hafalan tanggal dan nama tokoh. Kita bisa membicarakannya seperti berbincang santai, seru, tapi tetap berbobot dengan banyak pelajaran berharga. Nah, untuk kalian yang baru gabung, perkenalkan saya Malika Rizky sebagai host pertama. Dan saya Aslia sebagai host kedua. Hari ini kita akan menemani kalian mengupas topik yang agak berat tapi super penting, Yaitu ancaman disintegrasi bangsa Indonesia dan peran tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan integrasi bangsa. Tapi kita nggak akan nyodorin catatan kuliah ke kalian. Kita bahas dengan gaya santai, runut, dan penuh cerita, biar kalian bisa ikut hanyut. Apalagi hari ini kita bukan cuma berdua saja, tapi ada 5 pembicara keren yang siap berbagi pengetahuan dan pandangannya. Biar nggak penasaran, langsung saja kita kenalan sama mereka satu-satu. Halo semuanya, saya Kelvin sebagai pengulas utama sejarah konflik. Saya akan membahas sisi-sisi serius dari ancaman disintegrasi yang pernah hampir memperpecah Indonesia, termasuk latar belakang dan dampaknya. Hai, saya Dewi sebagai ahli sejarah UNIT. Saya akan membedakan faktor-faktor penyebab disintegrasi termasuk yang jarang dibahas di buku pelajaran. Halo, saya Tikar Gilesti sebagai aktivis pelestari budaya. Saya akan menceritakan peran tokoh nasional dalam menjaga keutuhan bangsa, lengkap dengan kisah inspiratifnya. Hai, saya Aulia sebagai penanggap dan reflektor. Tugas saya adalah membahas tokoh daerah yang kontribusinya sering terlupakan, tapi sebenarnya luar biasa penting. Halo, saya Nantasari Rahmadani sebagai pemerhati tokoh nasional. Nanti di akhir, saya akan mengajak kita semua merenung apa sih yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk menjaga persatuan Indonesia. Keren-keren semua kan? Yuk langsung saja kita masuk ke topik pertama. Apa itu ancaman disintegrasi bangsa? Kelvin, dipersilahkan. Ya, terima kasih Malika. Jadi kalau kita berbicara soal disintegrasi bangsa, artinya kita membicarakan kondisi di mana persatuan negara terpecah belah. Ini bisa terjadi karena konflik bersenjata, perbedaan ideologi, hingga ketidakpuasan sosial. Setelah merdeka tahun 1945, Indonesia tidak langsung damai. Justru banyak tantangan yang datang dari dalam negeri sendiri. Misalnya, yang pertama ada pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, dipicu perbedaan ideologi antara Pancasila dan komunisme. Situasi ini makin panas karena ketidakpuasan terhadap hasil perundingan Renville. Dan yang kedua ada DI atau TII. Gerakan ini ingin mengganti dasar negara dengan syariat Islam. Terjadi di Jawa Barat, diketuai oleh Kartosuwiryo. Ada juga di Provinsi Aceh, Tengku Daud Beuru, dan juga terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, diketuai oleh Kahar Muzakkar. Maaf penyela Kelvin, apa itu DI atau TII? Bisa dijelaskan secara spesifik? Ya, DI adalah singkatan dari Darul Islam yang merupakan gerakan politik yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang bertujuan untuk mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Sedangkan TII adalah Tentara Islam Indonesia, bagian militer dari Gerakan Darul Islam atau DI, yang dipersenjatai untuk memperjuangkan tujuan tersebut melalui kekerasan. Gerakan ini merupakan pemberontakan bersenjata yang bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII di Indonesia, dimulai dari Jawa Barat dan kemudian menyebar ke beberapa daerah lainnya. Wah, keren. Penjelasannya detail. Penjelasannya detail sekali, Kelvin. Jadi intinya DI atau TII ini awalnya muncul di Jawa Barat, lalu menyebar ke daerah lain ya. Dan tujuan utamanya mengganti dasar negara dengan syariat Islam. Menarik sekali. Betul Malika. Nah, bicara soal gerakan separatis, ternyata ada juga yang terjadi di Maluku, yaitu RMS. Silahkan dilanjutkan kembali, Kelvin. Ada yang ketiga adalah RMS atau biasa disebut dengan Republik Maluku Selatan. Pada tahun 1950, gerakan separatis yang ingin memisahkan Maluku dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Sesuai dengan namanya, pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantinya dengan negara sendiri. Indonesia diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Dr. CHRS Soe-Mukil pada tahun 1950 bulan April. RMS didukung oleh mantan pasukan KNIL. Menarik sekali Kelvin, tapi saya sedikit penasaran. Sebenarnya KNIL itu apa sih dan kenapa bisa mendukung RMS? Iya, soalnya dari yang saya dengar, KNIL ini kan dulunya bagian dari militer Belanda ya. Jadi hubungannya dengan RMS itu seperti apa, Kelvin? Betul sekali. KNIL atau Koninklijk Netherlands Indisch Leger adalah tentara kerajaan Hindia Belanda setelah Indonesia merdeka. Sebagai pasukan KNIL yang berasal dari Maluku tidak mau bergabung dengan TNI karena alasan politik dan keamanan. Mereka justru mendukung RMS sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah pusat dengan harapan bisa membentuk negara sendiri di Maluku. Dukungan ini membuat gerakan RMS menjadi cukup kuat pada awalnya, walaupun akhirnya dapat ditumpas oleh pemerintah. Menariknya, dukungan KNIL ini bukan cuma soal politik, tapi juga karena faktor ekonomi. Banyak Menariknya, dukungan KNIL ini bukan cuma soal politik, tapi juga karena faktor ekonomi. Banyak mantan KNIL yang khawatir kehilangan gaji dan tunjangan kalau bergabung ke TNI. Nah, betul Dewi. Dan itu juga yang bikin mereka merasa lebih aman kalau mendukung RMS. Wah, jadi jelas ya hubungannya. Kalau begitu kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya Dewi. Dewi dipersilahkan. Ya. 4. Gerakan TRRI Permeska 1957 sampai 1961 muncul akibat rasa kecewa daerah terhadap pemerintah pusat soal penghasil pembangunan dan otonomi. 5. Gerakan APRA 1950 dipimpin Kapten Westerling menolak integrasi ke NKRI dan ingin mempertahankan sistem federal. 6. G30S PAI 1965 upaya kudeta yang mengakibatkan korban jiwa dan mengguncang stabilitas negara. Jadi, bisa kita lihat bahwa ancaman disintegrasi bangsa pasca kemerdekaan muncul dari berbagai faktor, mulai dari perbedaan ideologi, kepentingan politik, ekonomi, hingga ketidakpuasan daerah. Semua ini menjadi ujian besar bagi persatuan Indonesia. Nah, untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut, tentu dibutuhkan peran tokoh-tokoh bangsa. Mari kita lanjut membahasnya bersama narasumber berikutnya. Kalau kita lihat, penyebab disintegrasi itu ada beberapa. Pertama, ketidakadilan sosial.